Mas, hari ini, bolehkah aku melakukan apa yang kuinginkan? Saat tangannya kugenggam, dahaga dan getaran yang telah lama terpendam menjalar ke seluruh tubuhku. Suhu tubuhnya, napasnya. Setiap gerakan kecil tangannya mampu mengguncang hatiku. Pada saat itu, dunia seakan hanya milik kami berdua, dan di puncak cinta itu, untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar hidup. Bersama adik iparku, aku berbagi setiap kedalaman emosi secara perlahan dan hati-hati. Semua kebisingan menjauh, hanya detak jantung kami berdua yang memenuhi ruangan. Aku menatap matanya, dan merasakan perasaan yang tak bisa lagi kusembunyikan. Halo, nama saya Bambang Santoso. Tahun ini usia saya 58 tahun. Saya hidup sebagai seorang suami dan ayah dari 2 anak. Seumur hidup, saya telah bekerja dengan giat dan menjaga keluarga, tetapi entah sejak kapan, sebuah kekosongan dan kesepian yang tak bisa dijelaskan mulai mengisi sudut hatiku. Hari ini adalah hari yang biasa. Seluruh keluarga berkumpul di akhir pekan. Ruang keluarga dipenuhi tawa saat kami merayakan ulang tahun ibu mertua. Semua orang berbaur dengan alami, saling menanyakan kabar. Itu adalah pertemuan keluarga yang tak berbeda dari biasanya. Namun, perhatianku secara khusus tertuju pada satu orang, adik perempuanku, sang adik ipar. Hubunganku dengannya tak lebih dan tak kurang dari sekadar kakak ipar dan adik ipar. Tetapi, entah sejak kapan, tatapannya mulai membekas di hatiku. Aku berusaha mengabaikan perasaan ini, berpikir mungkin hanya aku yang merasakannya. Namun, setiap kali mata kami bertemu dan percakapan singkat terjadi, jantungku berdebar tanpa alasan. Untuk menghindari kecanggungan, aku sengaja melontarkan candaan. Dewi, bagaimana pekerjaanmu akhir-akhir ini? Ah, biasa saja, Mas. Selalu sama. Mas Bambang sendiri bagaimana? Dalam suaranya, terdengar rutinitas yang biasa dan sedikit kelelahan. Namun, di baliknya, aku merasakan kehangatan yang halus. Saat kami saling memandang, terjadi keheningan sesaat, tetapi suasana kembali cair ketika anggota keluarga lain bergabung. Aku berusaha bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Namun, pikiran yang tiba-tiba muncul sulit untuk kuhilangkan. Aku tidak boleh merasakan hal ini. Aku mencoba menegur diriku sendiri, tetapi hatiku terus tertuju padanya. Setelah makan malam, aku pergi ke dapur untuk minum air. Aku melihat Dewi duduk sendirian di salah satu sudut ruang keluarga, dan tanpa sadar aku duduk di sofa di seberangnya. Aku memulai percakap, Dewi, sudah lama ya kita tidak kumpul keluarga seperti ini. Apa kamu tidak lelah karena terlalu berisik? Dewi tersenyum tipis dan menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, Mas, aku senang kita semua bisa berkumpul lagi setelah sekian lama. Aku justru sering merindukan saat-saat seperti ini. Meskipun itu hanya percakapan biasa, dalam obrolan singkat itu, kami bisa merasakan kehangatan satu sama lain. Saat mata kami bertemu, hatiku tiba-tiba berdebar. Tak lama kemudian, anggota keluarga lain mendekat, dan kami pun berpindah tempat secara alami. Aku mencoba menertawakannya seolah itu bukan apa-apa, tetapi ketegangan sesaat itu tidak mudah hilang. Di tengah kehidupan keluarga yang tampak damai, mulai ada suasana halus yang tak bisa dijelaskan antara aku dan adik iparku. Mungkin ini adalah sinyal kecil dari hatiku yang ingin lari dari rutinitas yang telah berulang terlalu lama. Sejak hari itu, aku sering bertanya pada diriku sendiri, di tengah kehidupan yang biasa ini, apa sebenarnya perasaanku? Seiring berjalannya waktu, jarak antara aku dan Dewi perlahan semakin dekat. Tidak ada pemicu khusus, tetapi komunikasi kami menjadi lebih sering. Dimulai dari sapaan biasa, kami mulai saling bertanya apakah ada kesulitan akhir-akhir ini atau bagaimana kondisi kesehatan masing-masing. Setiap kali aku mengirim pesan padanya, balasannya selalu datang dengan cepat. Rasanya seperti bertemu kembali dengan teman lama. Dewi, hari ini pulang lebih awal? Iya, Mas. Untungnya hari ini tidak ada lembur. Mas bagaimana? Di tengah percakapan biasa seperti ini,
tiba-tiba rasa sepi dari lubuk hatiku muncul ke permukaan. Entah sejak kapan, tanpa sadar aku mulai menceritakan isi hatiku padanya. Dewi, terkadang, tanpa alasan, aku merasa enggan pulang ke rumah. Ada hari-hari di mana aku hanya ingin sendirian di suatu tempat. Setelah beberapa saat, balasan dari Dewi datang, dan pesannya panjang. Aku juga begitu, Mas. Kadang saat pulang ke rumah, aku merasa lebih kesepian karena rasanya hanya aku yang sendirian. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, dan meskipun aku berada di antara mereka, sudut hatiku selalu terasa hampa. Saat kami saling berbagi rasa kesepian, perasaan yang sama sekali berbeda mulai tumbuh. Aku menjadi semakin jujur pada Dewi, dan aku bisa merasakan bahwa dia juga perlahan mulai membuka hatinya padaku. Entah sejak kapan, kami mulai memiliki rahasia-rahasia kecil. Cerita-cerita yang tidak bisa kami katakan pada siapapun, hanya kami berdua yang tahu. Kami berbagi cerita lucu dari pertemuan keluarga atau masalah yang tidak bisa kami ceritakan pada pasangan masing-masing. Di tengah hari, pikiranku sering tertuju padanya. Bahkan saat sedang fokus bekerja, notifikasi pesan yang tiba-tiba berbunyi membuat hatiku berdebar. Tanpa disadari, aku dan Dewi mulai menganggap satu sama lain sedikit lebih istimewa. Aku tahu kami tidak boleh melewati batas, tetapi aku bisa merasakan batas itu semakin kabur. Seiring semakin seringnya kami berkomunikasi, pertemuan pun menjadi hal yang wajar. Setelah pertemuan keluarga itu, sesekali ada urusan yang membuat kami harus bertemu, dan dengan mencari-cari alasan, kami akhirnya sering memiliki waktu berdua. Awalnya hanya makan siang biasa, atau secangkir kopi, tetapi lama-kelamaan pertemuan itu berubah menjadi lebih pribadi dan rahasia. Dewi, akhir pekan ini kalau ada waktu, mau jalan-jalan naik mobil, katanya cuacanya sedang bagus. Dewi ragu sejenak, lalu mengangguk dengan hati-hati. Iya, Mas. Sudah lama juga kita tidak pergi berdua. Aku juga ingin mencari angin segar. Kami tidak pergi ke kafe langganan di dekat rumah, melainkan sengaja menuju kafe kecil yang jauh dari rumah. Mungkin karena tempatnya asing, aku merasa sedikit bersemangat, sekaligus waspada. Di tempat di mana kami tidak perlu khawatir dengan pandangan orang, percakapan kami menjadi jauh lebih jujur. Aku terkadang merasakan dorongan untuk sejenak lari dari kehidupan biasa seperti ini. Apakah kalian pernah merasakannya juga? Berbeda dari biasanya, Dewi mulai menceritakan kekhawatiran dan isi hatinya secara mendalam. Dia bercerita tentang percakapannya dengan suaminya yang semakin berkurang, dan malam-malam di mana rasa sepinya semakin pekat. Aku pun, untuk pertama kalinya, bisa dengan jujur berbicara tentang jarak yang kurasakan dengan istriku, tentang kehidupan sehari-hari yang semakin kering. Percakapan kami semakin dalam, dan suara di sudut hatiku yang memperingatkan diriku sendiri perlahan mengecil. Setelah meninggalkan kafe dan mengantarnya pulang, aku masih enggan berpisah, sehingga kami berlama-lama di dalam mobil. Mas, terima kasih untuk hari ini. Sudah lama aku tidak merasa sebahagia ini. Dewi tersenyum pelan sambil menatap keluar jendela. Melihat ekspresinya, entah mengapa hatiku terasa sesak. Dalam perjalanan pulang, hanya ekspresi wajah Dewi yang terus berputar di kepalaku. Aku tidak bisa lagi menyangkal bahwa hubungan kami tidak lagi hanya sebatas keluarga. Di dalam hatiku, aku sudah melewati batas. Perlahan tapi pasti, suasananya berubah. Di acara kumpul keluarga, setiap kali mata kami bertemu, aku sengaja menghindarinya, dan dalam percakapan singkat pun, senyum canggung menyelimuti kami. Dewi, salad buatanmu kali ini enak sekali. Masakanmu semakin hebat. Dewi tersenyum sejenak dan mengangguk. Terima kasih, Mas. Sepertinya Mas akhir-akhir ini sibuk, wajahmu terlihat lelah. Istriku melirik percakapan itu. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Setelah itu, aku berusaha tidak menatap matanya, tetapi bahkan pada candaan kecil dari keluarga, aku menjadi lebih sensitif. Ayah mertuaku berkata dengan nada bercanda. Akhir-akhir ini semua orang sibuk,
jadi sulit untuk bertemu keluarga. Bambang juga pasti lelah karena pekerjaan kantor. Aku berusaha tersenyum dan mengangguk. Ah, iya, Pak, semua orang sibuk. Tapi senang rasanya bisa berkumpul seperti ini. Malam itu, dalam perjalanan pulang, istriku berkata pelan, "Kenapa hari ini kamu diam sekali? Ada masalah?" Aku terdiam sejenak, lalu berkelit. Tidak, hanya sedikit lelah karena pekerjaan kantor. Maaf, kalau membuatmu khawatir. Namun, ada perasaan tidak nyaman yang tersisa di sudut hatiku. Komunikasi dengan Dewi pun entah kenapa menjadi jarang. Seolah saling menjaga jarak, jumlah kata dalam pesan kami berkurang, dan candaan ringan seperti dulu tidak bisa lagi kami lontarkan dengan mudah. Seiring menumpuknya kesalahpahaman dan kecurigaan, suasana yang tadinya alami di antara keluarga mulai digantikan oleh ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Aku punya firasat bahwa mungkin segalanya akan segera terungkap. Aku, Dewi, dan seluruh keluarga kami perlahan berubah. Suatu malam, saat kami tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan masing-masing, sebuah keberanian kecil akhirnya mengubah segalanya. Malam itu, ada acara makan malam kantor yang berlangsung hingga larut. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba aku menerima pesan darinya. "Mas, ada waktu sebentar? Aku hanya ingin jalan-jalan di suatu tempat." Tanpa pikir panjang, aku membalas dan bertemu dengannya di sebuah taman dekat situ. Kami duduk berdampingan di bangku taman, terdiam untuk waktu yang lama. Udara malam terasa sejuk, tetapi kehangatan Dewi yang duduk di sampingku justru terasa lebih nyata. Dia yang pertama kali angkat bicara. "Akhir-akhir ini aku sering memikirkan Mas. Aku sering menunggu pesan darimu dan merasa kecewa saat acara keluarga berakhir. Aku tahu tidak seharusnya aku mengatakan ini, tapi rasanya sulit untuk disembunyikan lagi. Aku pun merasakan hal yang sama, jadi aku tidak bisa lagi mengelak. Aku juga begitu. Aku sudah berkali-kali meyakinkan diriku bahwa ini salah, tapi anehnya kamu terus ada di hatiku." Setelah keheningan singkat, kami saling memandang, lalu dengan hati-hati menggenggam tangan satu sama lain. Saat itu, semua kecemasan, ketakutan, dan rasa bersalah menyerbu sekaligus, tetapi pada saat yang sama, sudut hatiku terasa hangat. Saat tangannya ku genggam, dahaga dan getaran yang telah lama terpendam menjalar ke seluruh tubuhku. Suhu tubuhnya, napasnya, setiap gerakan kecil tangannya mampu mengguncang hatiku. Pada saat itu, dunia seakan hanya milik kami berdua, dan di puncak cinta itu, untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar hidup. Perasaan yang telah lama terpendam akhirnya meledak, dan kami menuju sebuah hotel terdekat. Saat memasuki kamar, tidak ada lagi keraguan di mata kami. Ciuman pertama yang canggung, sentuhan tangan yang ragu-ragu, napas yang bergetar. Malam itu, kami menyerahkan segalanya satu sama lain. Bahkan setelah semuanya berakhir, kami berbaring berdampingan tanpa kata untuk waktu yang lama. Suara bising samar dari luar, cahaya remang dari luar jendela, semuanya hanya menjadi latar yang membuat kami melupakan kenyataan. Dengan suhu tubuh masing-masing, kami bisa memastikan bahwa batas di antara kami kini telah benar-benar runtuh. Keesokan paginya, saat kembali ke rutinitas, kehangatan dan getaran semalam masih membekas di ujung jariku. Seolah sebagai ganjaran karena mengabaikan kenyataan, hari yang baru dimulai dengan campuran kehati-hatian, harapan, dan kelegaan yang menyedihkan. Setelah semuanya berubah, kami menjadi lebih berhati-hati dari sebelumnya. Suatu hari, saat kami berusaha menjaga ketenangan, setelah acara kumpul keluarga di rumah mertua, aku berdiri sendirian sejenak di halaman belakang. Tiba-tiba, Dewi mendekat dengan tenang, menatapku tajam, dan mengeluarkan kenangan pahit yang selama ini kami sembunyikan. "Kenapa waktu itu kamu pergi?" Seketika, pikiranku menjadi kosong. "Dewi, bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membahas masa lalu dan menguburnya?" Namun, di matanya, terpancar emosi yang telah lama terpendam. "Apa kamu tahu betapa menderitanya aku karena Mas waktu itu?
Kalau kamu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun, aku harus bagaimana? Napasku terasa sesak. Berbagai kenangan kembali muncul. Aku pun, untuk pertama kalinya, menceritakan kisah yang telah lama kusimpan. Dewi, dulu aku tidak punya pilihan lain. Tiba-tiba bisnis ayahku hancur total, dan karena utang yang menumpuk, semua harta benda di rumah disita. Dan ayah akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Ibu syok berat dan harus dirawat di rumah sakit. Keluarga kami hancur dalam semalam, bahkan kerabat pun berpencar. Saat itu aku masih kuliah semester 6, semuanya hancur begitu saja, akhirnya aku harus putus kuliah dan mencari uang. Wajahmu selalu terbayang berkali-kali dalam sehari, tetapi kami sekeluarga harus pindah ke sebuah kontrakan kecil. Adik-adikku yang masih SMP dan SMA juga harus aku urus. Karena hidup begitu sulit, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk memberitahumu atau memintamu menunggu. Aku bukan tidak memikirkanmu. Aku hanya tidak punya kepercayaan diri untuk menanggung semua itu. Maafkan aku, Dewi. Dewi menghapus air mata yang ditahannya dan melanjutkan. Apa kamu tahu berapa banyak aku menangis karenamu, Mas? Aku hidup tanpa pernah berpikir akan bertemu denganmu lagi. Lalu bagaimana perasaanku saat melihat orang yang tiba-tiba menghilang, kini berdiri di samping kakakku? Dengan suara bergetar, aku menjawab. Aku juga berusaha melupakanmu untuk waktu yang lama. Sebenarnya, aku selalu ingin mencarimu lagi suatu saat nanti, tapi nomor kontak dan alamat rumahku sudah berganti. Akhirnya, aku tidak punya cara untuk mencarimu. Lalu, secara kebetulan, aku bertemu dengan kakakmu dan kami menikah. Saat aku muncul di acara pertunangan kalian, aku merasa seluruh tubuhku membeku. Saat itulah aku sadar bahwa ada takdir yang tidak akan terhapus meski waktu berlalu. Kebenaran yang hanya kami berdua tahu, yang kami sembunyikan seumur hidup, akhirnya meledak. Meskipun kami telah hidup berpura-pura saling melupakan begitu lama, di hadapan takdir yang kembali mempertemukan kami hanya bisa menangis dalam diam. Malam itu, hati kami seolah kembali ke masa lalu, ke awal mula segalanya. Setelah hari itu, aku tidak bisa kembali ke rutinitas dengan mudah. Percakapan dengan Dewi terus berputar di kepalaku, dan karena emosi yang menumpuk begitu lama akhirnya meledak, dadaku terasa sesak. Kami pun tidak saling menghubungi selama beberapa hari. Masing-masing dari kami diam-diam bertahan hidup di tempat kami. Namun, suatu malam, sebuah pesan singkat tiba. Mas, sekarang setelah aku bisa menceritakan semuanya, aku merasa sedikit lebih lega. Tapi jujur, ini sangat menyakitkan. Dulu dan sekarang, kenapa kita harus selalu terpisah seperti ini? Aku tidak mengerti. Setelah ragu sejenak, aku membalas. Dewi, aku juga merasakan hal yang sama. Meskipun kita sudah mengatakan segalanya, pada akhirnya kita punya keluarga masing-masing yang harus kita jaga. Baru sekarang aku benar-benar merasakan betapa beratnya tanggung jawab ini. Beberapa hari kemudian, kami kembali bertemu dalam diam. Kami duduk di sudut kafe yang sepi, saling memandang. Mata Dewi, yang sudah lama tidak kutatap, menyimpan luka dan penyesalan dari masa lalu. Mas, sekarang kita harus bagaimana? Dulu dan sekarang, sepertinya aku hanya memandangmu. Tapi sekarang, aku tidak bisa meninggalkan segalanya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku menundukkan kepala dengan berat. Dewi, aku juga merasakan hal yang sama. Kemunculanmu lagi dalam hidupku terasa seperti keajaiban, tapi sekarang rasanya sudah terlambat. Situasi di mana aku tidak bisa meninggalkan tanggung jawabku, juga tidak bisa melepaskanmu, ini sangat menyiksa. Setelah keheningan yang panjang, kami akhirnya hanya bisa menggenggam tangan satu sama lain tanpa kata. Di tengah perasaan yang rumit dan koring yang tak berkesudahan, kami hanya ingin berbagi kehangatan sejenak. Beberapa hari berikutnya, aku bertanya pada diriku sendiri berkali-kali. Apakah perasaan ini adalah kesalahan yang harus diakhiri, atau takdir yang akan kusesali seumur hidup jika kulepaskan? Aku tidak tahu jawabannya,
Tetapi satu hal yang pasti, di sudut hatiku masih ada cinta yang tidak berubah. Seiring berjalannya waktu, kami akhirnya kembali ke keluarga dan kehidupan masing-masing. Seolah tidak terjadi apa-apa, rutinitas tampak berjalan dengan tenang, tetapi gema mendalam yang ditinggalkan Dewi masih lama membekas di hatiku. Saat kami kebetulan bertemu di acara keluarga, kami secara alami saling menghindar, dan setelah sapaan singkat, hanya keheningan yang tersisa. Setiap kali aku menatap istri dan anak-anakku, kekosongan yang tidak bisa terisi di sudut hatiku terasa semakin besar. Larut malam, saat duduk sendirian di kamar yang sunyi, percakapan saat itu dan momen perpisahan terus muncul di benakku. Wajah yang tidak bisa terhapus meski ku coba lupakan, kenangan cinta pertama yang pernah menjadi segalanya, dan kerinduan yang kini tak bisa terucapkan. Semua perasaan ini menahanku. Sekarang aku tahu bahwa dalam hidup ada saat-saat yang tidak akan pernah terhapus. Aku menyesali hari-hari di masa lalu di mana aku tidak memiliki keberanian, tetapi karena cinta itu pernah ada, aku yang sekarang juga bisa ada. Di masa depan, semua momen bersama Dewi akan tetap menjadi kenangan berharga di satu sisi hatiku. Apakah Anda juga memiliki perasaan yang tak terlupakan meski waktu telah berlalu, atau seseorang yang Anda simpan di dalam hati? Apakah Anda, seperti saya, terkadang mengenang diri Anda di masa itu dan menghela napas? Untuk tidak melewatkan kisah-kisah mendalam di senja kehidupan, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi. Tombol like akan membantu video ini menjangkau lebih banyak orang agar kita bisa berbagi empati dan penghiburan. Dan melalui kolom komentar, ceritakan pemikiran jujur Anda. Kisah Anda bisa menjadi kekuatan bagi orang lain. Ini adalah kebijaksanaan yang mekar terlambat, yang bercerita tentang cinta yang mekar di senja hari, serta kesepian dan keberanian yang bisa kita semua alami.